Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sedulur, saudaraku semua. Piye kabare saiki? Saya doakan, semoga senantiasa, kita semua dijaga oleh Gusti Allah. Amin. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang rasa yang sangat spesial. Rasa itu bernama kesabaran. Kalau di video sebelumnya, saya sudah membahas tentang bahaya penyakit iri hati, maka di video kali ini, saya akan membahas tentang sebuah rasa kesabaran. Rasa yang bisa memperpanjang umur seseorang. Kebalikan dari penyakit iri hati, di mana dalam menghadapi problematika hidup, tidak bisa dihadapi dengan keras kepala. Bukan menyelesaikan masalah, tetapi akan menambah masalah. Sebelum lanjut menonton video ini, bagi yang belum subscribe channel ini, silakan tekan dulu tombol subscribe-nya, agar tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Terima kasih, semoga bernilai sedekah. Baiklah, berikut akan dijelaskan, beberapa macam manfaat dari rasa sabar itu sendiri. Adapun rasa sabar, ialah merupakan suatu tindakan menahan emosi dan keinginan, serta bertahan dalam situasi sulit dengan cara tidak mengeluh. Sabar merupakan kemampuan untuk mengendalikan diri, sikap yang memiliki nilai yang cukup tinggi, serta mencerminkan kekokohan pribadi seseorang tersebut. Orang yang sabar adalah orang yang istimewa. Memang saya akui, untuk menjadi penyabar tidak semudah kita membalikkan telapak tangan. Banyak sekali tantangannya, karena kita tidak pernah tahu, kapan, di mana dan seberapa lama untuk bersabar. Seperti halnya dalam kehidupan bermasyarakat, sebaik-baiknya kita kepada tetangga, pasti di antara mereka tetap ada yang tidak suka kepada kita. Entah bagaimana alasannya, pokoknya di antara mereka tidak suka kepada kita. Bukan berprasangka buruk kepada tetangga, tetapi inilah kehidupan yang sesungguhnya di tengah-tengah masyarakat. Tidak ada manusia yang selamat dari penilaian buruk orang lain. Terkadang, mereka meluapkan amarah kekesalannya kepada kita dengan cara yang tidak terpuji. Tentu hal ini, memancing emosi kita. Seperti video yang viral beberapa hari ini, di mana ada salah seorang tetangga yang tega, menyiram pagar rumah tetangganya sendiri dengan air kencing dan beberapa tindakan tidak terpuji lainnya. Tentu, tindakan ini tidak terpuji. Sangat tidak baik untuk ditiru. Seandainya kita berada di posisi korban, tentu sangat marah dan kesal kepada pelaku. Dalam hal ini, apabila kita sadar, tentu tidak akan membalas perbuatan tidak terpuji tersebut, karena jika membalas tindakan tetangga yang demikian, berarti kita sama saja, sama tidak warasnya. Oleh karena itu, kita harus bersabar, dan memaafkan perbuatannya. Yang perlu kita ingat, bahwa Gusti Allah sangat menyayangi hambanya yang sabar dan pemaaf. Memang berat, tetapi hal ini sangat dianjurkan oleh Gusti Allah. Akan tetapi, perbuatan tetangga yang demikian, harus tetap diproses secara hukum agar sadar dan tidak mengulangi perbuatan buruknya lagi. Baiklah, berikut beberapa manfaat, atau dampak positif bagi orang yang sabar. Nomor 7 tidak pernah disangka-sangka. 1. Meningkatkan kesejahteraan mental. Orang yang sabar, terbukti dapat meningkatkan kesejahteraan mental dan emosional. Apabila kita menjadi orang yang sabar, pasti kita menjadi pihak yang paling diuntungkan. Karena sudah mampu mengendalikan amarah, frustasi dan stres. Berarti kita menjadi pemenangnya. 2. Lebih bijaksana. Rasa sabar itu sendiri mampu membantu kita dalam mengambil suatu langkah keputusan. Mampu menciptakan keputusan yang masuk, dan akan lebih berhati-hati dalam menilai situasi. Kesabaran mampu menciptakan keputusan yang tidak terburu-buru. Rasa sabar ini akan mengantarkan kita terhadap hal yang diinginkan dan pantas untuk dimiliki. Sabar akan mengajarkan kita tentang arti sebuah penantian. 3. Membuat hubungan langgeng. Dalam dunia cinta, rasa sabar terbukti mampu mengantarkan suatu hubungan menjadi langgeng. Bahkan sampai ke surganya Gusti Allah. Kesabaran akan membantu kita untuk melihat masalah dari perspektif yang luas ketika muncul konflik dalam suatu hubungan. Dengan kesabaran, kita juga lebih mungkin empati, memahami orang lain, dan menghindari ketegangan dalam suatu hubungan, utamanya pasangan suami istri. 4. Berpikir panjang. Untuk menata masa depan yang baik, kesabaran menjadi salah satu solusinya. Sabar dalam banyak hal, sabar dalam bekerja, sabar dalam memilih pasangan hidup, sabar dalam menjalani hidup, sabar akan mengajari kita tentang hal-hal baik yang diinginkan dengan kurun waktu yang tidak sebentar.
Waktu akan menuntun kita untuk menghargai perjalanan hidup dalam mencapai tujuan yang lebih besar. 5. Kedamaian batin. Orang yang sabar, batinnya akan damai. Sebab ia sudah terlena dengan kehidupannya sendiri. Tidak sibuk memikirkan orang lain. Ia akan fokus dengan kehidupannya sendiri. Menata masa depan dengan baik dan benar. Membiarkan semesta bekerja tanpa menghentikannya. Karena ia tahu, skenario Gusti Allah jauh lebih indah dibandingkan skenarionya sendiri. Ia malu jika harus mengeluh kepada Gusti Allah. Lantaran doa pintanya tak kunjung dikabulkan. Ia akan lebih asyik bermunajat kepada Gusti Allah dibandingkan mengeluh. Asyik dengan segala pujian-pujian terbaiknya kepada Gusti Allah. Ia tidak akan minta banyak harta, melainkan ia akan minta dipenuhi segala kebutuhan hidupnya. Itulah prinsip orang yang sabar. Selalu memaknai takdir Gusti Allah dengan baik dan benar. 6. Memperpanjang hidup. Saat kita bersabar, secara otomatis menjadi orang baik. Sebab sudah mampu mengontrol emosi hati. Seolah sabar berpesan, bahwa kita harus bersikap lembut dan toleran, termasuk memaafkan orang lain yang membuat kesalahan kepada kita. Sabar akan memperpanjang hidup kita. Dengan sabar, segala beban di dalam pikiran akan terlepaskan begitu saja seiring dengan berjalannya waktu. Pikiran kita akan tenang, tidak mudah dendam dan lebih memilih memaafkan. Perbuatan ini sangat terpuji. Kesabaran mengajari kita untuk belajar dari kesalahan, mengambil hikmah, dan mengambil waktu untuk tumbuh. 7. Jalan menuju kesuksesan. Pada hakikat, orang yang sabar sedang berjalan di atas suatu keberhasilan. Ia akan pergi ke suatu tempat yang bernama kenikmatan yang hakiki. Akan tiba di tujuan akhir perjuangannya, manakala ia benar-benar mampu mengendalikan hawa nafsunya. Sabar itu adalah jalan menuju kesuksesan. Adapun jalan menuju kesuksesan itu sendiri ialah sangat panjang. Perlu waktu untuk sabar, tidak bisa diraih hanya dalam semalam. Jalan menuju kesuksesan membutuhkan proses pertumbuhan, ketekunan hingga berbuah manis suatu keberhasilan. Teruslah bersabar, agar perjalanan kita segera tiba di pelabuhan terakhir yang bernama keberhasilan. Sabar dibutuhkan dalam banyak hal, termasuk dalam hal beribadah kepada Gusti Allah. Seorang hamba harus sabar menjalani segala perintahnya, serta harus sabar pula meninggalkan segala bentuk larangannya. Inilah sabar tingkat tinggi seorang hamba, manut kepada Gusti Allah. Semoga kita semua mampu untuk sabar, utamanya sabar dalam menjalankan ibadah kepada Gusti Allah. Demikianlah video kali ini. Apabila ada penjelasan yang kurang baik, atau bahkan salah, silakan tulis di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.